Kalau di industri asuransi umum itu lebih kurang 14 ya kelas bisnis ya yang kita kelola sekarang. Nah di masa pandemi seperti ini, asuransi itu harus pandai melihat yang mana yang growth, yang mana yang turun, yang mana yang meningkat, yang mana yang berisiko tinggi, yang mana tidak berisiko tinggi, harus pandai melihat itu sebenarnya. Maka di Brains kita udah bedah juga. Dari 14 kelas bisnis ini memang ada yang risiko tinggi sebenarnya. Maka risiko tinggi itu harus slow down. Selain di lain pihak yang mendapatkan profit yield lebih tinggi, kita genjot. Contoh misalnya, kemarin di tahun lalu kami masuk di mikro itu lebih kurang hanya 5% dari portfolio kami. Nah sebenarnya mikro itu adalah bisnis yang kecil, memang kecil, tapi jangan lupa risknya spreading sekali. Katakanlah gini, satu kampung saja mungkin terdampak, itu belum apa-apa, belum goyang di perusahaan ini. Dibanding kalau kita ambil sesuatu yang besar, satu goyang, besar sekali, tapi satu berat. Itu pertama. Yang kedua adalah, ketika kita masuk dalam pandemi, ini yang kita genjot antara lain. Maka sekarang ini sudah sampai 15%. Kita ingin mikro ini menyumbang 30%. Yang kedua adalah, setelah mikro apa? Masuk ke retail. Retail itu macam-macam. Ada yang fire, ada yang properti. Tapi kalau kita menggenjot misalnya vehicle, itu agak berat. Kenapa? Karena industri otomotif turun. Maka strateginya jangan terlalu masuk ke sana. Kecuali mungkin kerjasama dengan erat dengan instansi-instansi atau institusi yang memang menyediakan fasilitas seperti itu, katakanlah financing, multi-finance dan sebagainya. Kalau retailnya nggak bisa. Jadi harus pandai, kesimpulannya lah harus pandai menjaga, melihat yang mana yang growth, yang mana berisiko rendah, yang mana yang yieldnya tinggi. Itu harus kita lakukan. Ketika tinggi yieldnya, masuk. Ketika risikonya rendah, masuk. Ketika risikonya tinggi, slow down. Seperti itu. Jadi harus cepat ya Pak, shifting dan adjustment-nya ya Pak? Harus cepat. Oke, nah kalau untuk target pendapatan dan laba sendiri dari BRI Insurance ini seperti apa Pak? Baik untuk full year 2020 maupun untuk outlook di tahun depan 2021. Target laba di Brains dibanding tahun lalu sebenarnya nggak banyak turun. Dia ada revisi karena rasional, sangat rasional ya. Ekonomi saja kan turun 5,3, jadi 5,3 ya minus ya. Rasional itu. Tapi turunnya tuh tipis sekali. Cuma berhubung karena di awal pandemi itu di bulan Maret kemarin kami sudah melakukan stress test. Jadi kami pernah uji sebenarnya kan stress test. Bagaimana kalau turun 20%, 30%, apa dampaknya, labanya seperti apa, dan kami uji. Maka kami terima, walaupun turun dikit kami terima. Dan sampai pada bulan 9 sebenarnya sudah melewati target juga. Kita udah achieve target. Udah achieve target. Nggak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Boleh dibuka Pak angka atau persennya berapa nih? Angka persen pencapaian sampai dengan September sudah di atas 100%. Oke. Artinya sudah melewati 9 Desember. Tinggal benar-benar artinya bahwa pencadangan diperkuat. Karena sungguhnya dalam situasi begini cadangan perlu diperkuat. Kenapa? Karena ketika terjadi apa-apa risiko tinggi, itulah yang harus kita bayar liabilities itu. Tadi kita dari sesi awal sudah bicara mengenai itu kan. Betul. Jadi sudah melewati.